Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali lagi di mata kuliah ilmu penyakit dan tumbuhan ya. Oke, hari ini kita masuk di pertemuan yang ketiga, itu terkait dengan bagaimana definisi dari penyakit, kemudian berdasarkan tanda dan gejalanya. Oke, ketika kita ingin mendefinisikan ya terkait dengan penyakit pada tanaman, maka kita juga harus memahami ya, mengetahui dari beberapa definisi tersebut ya. Nah, di antaranya ketika ada tanaman sakit berarti ada juga tanaman yang sehat ya. Jadi tanaman yang sakit bagaimana dan tanaman sehat bagaimana ya. Kemudian apa saja yang menyebabkan terjadinya penyakit pada tumbuhan atau tanaman tersebut. Nah, maka ini akan berpengaruh ya terhadap perkembangan ya ataupun timbulnya penyakit dalam suatu pertanaman. Nah, selanjutnya dari eh, pengetahuan terkait dengan penyakit pada tanaman ini, maka yang perlu harus diketahui juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana siklus dari penyakit pada tanaman. Oke, ingin saya mendapatkan definisi ya, ataupun mungkin tanggapan dari kalian terkait dengan apa itu tanaman sehat, ataupun yang membedakan antara tanaman sehat dengan tanaman yang sakit. Oke, silakan ada yang bisa berikan tanggapan. Apa bedanya tanaman sakit dengan tanaman yang sehat? Siapa Yusril? Iya Pak, kalau tanaman sakit Pak ya, kalau misal kita bisa lihat dari ciri-ciri eh, fisiologisnya, yaitu kayak mungkin daunnya yang eh, berubah, yang tadinya yang harusnya dia utuh, maksudnya, ataupun warnanya harus hijau, tiba-tiba mungkin dia jadi ada bintik-bintik kecoklatan, ataupun ada kayak layu. Nah, itu mungkin salah satu ciri-ciri yang bisa kita lihat tanaman itu sakit. Terus mungkin kalau misal kita nanti lihat hasil produksinya juga uh, jadi menurun, jadi itu bisa membuktikan bahwa tanaman ini sakit. Tapi banyak banyak yang perlu harus kita perhatikan, ataupun maksudnya kita harus lihat bahwa memang uh, ini tanaman uh, apa ya, berubah karena disebabkan oleh penyakit. Jadi banyak metode-metode, maksudnya cara-cara diagnosis yang uh, perlu kita ketahui untuk melihat tanaman itu uh, sakit, Pak. Itu tanggapan saya, Pak. Terima kasih. Oke, kalau Dermawan bagaimana yang dikatakan tanaman sehat? Pernah enggak lihat tanaman sehat? Iya, Pak. Tanaman sehat, yang dikatakan tanaman sehat itu seperti apa? Tadi Yusril sudah menjelaskan terkait definisi dari tanaman yang sakit. Nah, tadi sudah jelaskan. Sedangkan kalau tanaman sehat itu seperti apa? Dari segi morfologinya ya, penampakannya yang kita lihat
Itu seperti apa? Mungkin dia lebih cenderung daunnya itu lebih terlihat hijau, Pak. Ya, oke, hijau. Terus apa lagi? Cuma hijau saja. Ya, Pak. Tunggu dulu, Pak. Nggak pernah lihat tanaman sehat? Mau dicari di mana? Pernah, Pak. Ya tinggal lihat saja. Tidak. Mungkin di depan Anunya, Pak. rumahnya, Buku yang saya cari, Pak. kan bisa lihat di depan rumahnya Mungkin mungkin ada tanaman. tanamannya itu lebih kayak subur, Pak. Ya, subur, Dilihat hijau, dari tingginya, subur. Pak. Nah, tingginya Tingginya, apalagi? Pak. Kemudian buahnya lebih cenderung lebih apa? Banyak. Oke, jadi ada tumbuh lebih bisa banyak. Masih ada lagi? Ini sudah cukup, Pak. Ya, oke. Ada yang mau tambahkan? Siapa? Mercy? Iya, Pak. Ya, suaranya serak-serak basah ya. Sama seperti saya ini, saya juga batuk ya. Oke, silakan. Yang menambahkan atau Pas. membandingkan. Nah, yang dikatakan sehat itu seperti ini. Tanaman yang sakit seperti ini. Bagaimana? Berarti kan bisa menyimpulkan ya. Iya, Pak. Mungkin yang dikatakan Saudara Yusri penyakit yang tanaman penyakit yang ciri-cirinya itu mempunyai daun yang kecok, kecoklatan. Mana mini orangnya? Hadir, Pak. Oke, coba bisa menyimpulkan dari dua pernyataan tadi. Seperti yang dikatakan Saudara Yusril, Pak, tanaman tanaman yang mempunyai penyakit yaitu mempunyai daun yang kecoklatan dan tanamannya uh, memperlambat pertumbuhan. Dan Saudara Darmawan mempunyai tanaman sehat yaitu tumbuhnya lebih cepat dan buahnya besar dan banyak, dan mungkin batangnya juga tidak memiliki penyakit dan memiliki batang yang tidak retak-retak, Pak. Begitu, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oke, intinya sudah bisa membedakan ya mana tanaman yang sakit dengan mana tanaman yang sehat ya. Oke, kita akan lihat ya bagaimana perbedaannya itu ya. Ya, jadi sebenarnya sangat gampang sekali ya kita untuk membedakan mana tanaman sakit dengan mana tanaman yang tidak sehat ya, atau mana tanaman yang sehat dengan tanaman yang sakit ya. Jadi kalau tanaman sakit kita bisa lihat secara morfologi ya, mulai dari daunnya tadi ya. Daunnya itu biasanya akan menguning ya, bahkan nanti akan berguguran ya. Kemudian dari segi pertumbuhannya ya, jadi pertumbuhannya itu akan lambat ya atau bahkan berhenti tidak bisa tumbuh dan berkembang ya. Nah, tumbuh itu artinya ke atas ya. Nah, jadi ada penambahan tingginya, sedangkan berkembang itu ya ke samping. Kan ada iklan itu ya, tumbuh itu ke atas ya, bukan ke samping ya. Nah, itu kalau biasanya orang yang takut gemuk ya. Nah, jadi kalau tanaman itu sama juga kita sebenarnya ya. Itu ada tumbuh dan berkembang ya. Nah, jadi dari kecil itu bisa menjadi besar, dari pendek bisa menjadi tinggi ya. Nah, jadi ada perkembangan seperti itu. Selain itu, kemudian ketika ada buahnya ya maka akan ada buah yang senantiasa eh,
berkembang ya ataupun bertambah. Nah, tapi kalau yang sakit itu biasanya tidak ya. Nah, dan biasanya akan ditandai dengan beberapa mungkin gejala ya ataupun tanda-tanda dari adanya serangan dari OPT ya. Nah, itu kalau kita secara lebih mendalam lagi. Nah, jadi intinya sebenarnya tanaman yang sakit ataupun sehat ya, kalau kita bandingkan itu eh, berjalannya fungsi fisiologis itu secara normal ya. Jadi kalau tumbuhan yang sehat atau tanaman yang sehat itu fungsi fisiologisnya itu normal ya. Artinya bisa tumbuh dan berkembang ya sesuai dengan eh, tanaman itu bisa hidup dengan baik ya. Nah, ditandai dengan warna daun yang hijau ya karena itu merupakan salah satu proses fotosintesis ya. Kemudian adanya tumbuh dan berkembang ya. Nah, jadi itu bisa berjalan secara fisiologis. Sedangkan kalau yang sakit berarti abnormal ya, artinya tidak berjalan dengan normal. Nah, itulah yang menyebabkan tanaman itu sakit ya. Nah, jadi secara morfologi ya penampakannya kita bisa lihat. Nah, tapi di sini nanti akan kita bedakan juga ya. Mana yang eh, tanaman itu sakit disebabkan oleh biotik ataupun abiotik ya. Nah, jadi ini perlu juga harus dipahami ya. Makanya tadi sempat menyampaikan juga ya, ataupun ada penyampaian dari Yusril ya, kita harus mendiagnosa terlebih dahulu ya. Jadi tanaman ini diserang oleh OPT atau secara biologis ataupun karena eh, abiotik ya. Apa itu abiotik? Ada yang masih ingat? Disebabkan oleh faktor dari lingkungannya, Pak. Entah itu suhunya ataupun Ya, artinya yang non OPT ya. Ya, apakah dilihat dari suhu, kelembaban ya, kemudian iklim dan faktor lingkungan yang di situ akan mengakibatkan tanaman itu tidak bisa tumbuh dan berkembang ya. Nah, dan itu biasanya tidak menyebabkan penularan ya. Oke, nanti akan kita bahas secara lebih mendalam ya. Bagaimana dampak dari gangguan ya ataupun tanaman itu bisa bermasalah ya ataupun menjadi gangguan dalam pertanaman ya. Nah, ini bisa kita lihat beberapa eh, gangguan akibat dari OPT tersebut ya. Yang paling banyak memang sebenarnya yang menyebabkan gangguan itu adalah disebabkan oleh hama ya. Baik oleh binatang yang makro ataupun yang mikro ya. Nah, contohnya dari kelompok serangga ya, itu yang biasanya yang paling banyak ataupun kelompok-kelompok eh, chordata dan sebagainya. Kemudian untuk penyakit ya, ini ada sekitar 11,6% ya. Nah, inilah yang biasa disebut sebagai mikroba ya atau eh, penyebab penyakit disebut juga sebagai patogen. Kemudian ada juga OPT yang disebabkan yaitu dari gulma ya. Itu ada sekitar 9,5%. Berdasarkan dari penelitian juga ya, dari jenis tanaman ya yang mengalami gangguan ya dari beberapa jenis tanaman itu kita bisa lihat ya, baik itu dari serangan hama, penyakit ataupun gulma. Nah, dan memang di sini kalau kita lihat ya dari beberapa kondisi ini ya biasanya tanaman yang banyak diserang hama itu adalah tanaman yang perkembangan dari buah ya ataupun eh, yang dijadikan sebagai komoditi ya atau yang bernilai ekonomi itu adalah yang berada di atas tanah ya. Sedangkan kalau penyakit banyak menyerang pada eh, bagian tanah ya. Contohnya ini kentang. Kentang itu kan berada di tanah ya. Nah, jadi sebenarnya OPT itu banyak juga terdapat di tanah ya. Makanya potensi kerugian ya yang
banyak menyebabkan gangguan pada tanaman itu pada umumnya adalah berasal dari tanah ya atau soil-borne. Nah, jadi ini kentang itu ada sekitar 21,8 ya. Nah, itu 8%. Itu yang paling banyak dibandingkan dari beberapa jenis komoditi ini ya. Ini membuktikan bahwa di tanah itu sangat banyak berpeluang untuk bisa menyebabkan gangguan penyakit pada tanaman. Oke, secara definisi ya, baik itu dari segi ekonomi atau biologi, maka sebenarnya itu ada perbedaan dari sudut pandangnya ya. Nah, dari segi ekonomi dikatakan penyakit pada tanaman yaitu suatu gangguan pada tanaman yang menyebabkan nilai ekonomisnya itu menurun ya, baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah, itu dari segi biologi ya. Nah, kemudian kalau dari segi ekonomi tadi ya. Kemudian kalau dari tinjauan biologis dikatakan penyakit tanaman itu adalah suatu rangkaian ya proses fisiologis yang merugikan yang disebabkan oleh rangsangan terus-menerus pada tanaman oleh suatu penyebab primer ya. Ya, penyebab primernya itu apa? Ya, nanti ada aktivitas dari beberapa patogen ya yang ditujukan dengan aktivitas sel yang sakit dan diekspresikan dalam bentuk karakter patologis yang khas ya ataupun menyebab penyakit ya yang biasa disebut dengan gejala. Nah, jadi untuk membuktikan bahwa tanaman ini sakit atau tidak ya definisinya itu ya bisa jadi berdasarkan tinjauan biologis ataupun secara ekonomi ya. Nah, jadi antara tinjauan ekologi ya biologi dengan ekonomi ya definisi ini biasanya tidak selaras ya ataupun tidak sama. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini ya. Ada bunga tulip ya dengan pematan warna akibat tulip breaking virus ya. Nah, ini secara biologis ya. Ini sebenarnya mengganggu terhadap pertumbuhan atau perkembangan dari bunga tulip ini ya. Itu secara biologi ya karena ada serangan virus breaking virus ya. Nah, itu secara biologi berarti pertumbuhan itu secara abnormal ya, artinya tidak bisa berkembang secara normal. Nah, sedangkan kalau dari tinjauan secara ekonomi ternyata ini tidak dikatakan sebagai suatu penyebab penyakit yang bermasalah begitu ya. Jadi kalau menyebabkan penyakit tadi kan perlu adanya tindakan ya, tindakan untuk mengendalikan. Sedangkan kalau ini tidak ya. Nah, kalau ini akan dari segi ekonomi akan semakin bagus. Karena apa? Karena dengan diserangnya tulip ini ya, breaking virus, maka warna dari bunga tulip itu akan bagus ya. Ada warna semacam keemasan ini ya, sehingga nilai jualnya itu lebih tinggi ya dibandingkan kalau tidak diserang oleh breaking virus. Nah, jadi dari segi ekonomi ini sebenarnya menguntungkan ya. Nah, berarti ini bukan dikatakan sebagai suatu definisi penyakit begitu. Nah, ini perbedaan ya tinjauan dari ekonomi dengan secara biologis ya. Nah, ada lagi yang contoh yang lain selain dari ini antara definisi penyakit pada tanaman yang dari segi ekonomi dengan biologis itu tidak selaras. Ada yang bisa berikan contoh yang lain apa kira-kira? Ada yang pernah lihat atau mungkin pernah mengetahui dari contoh definisi secara ekonomi ternyata bukan menjadi penyebab penyakit ya, tapi malah menguntungkan. Ada? Ini Pak, itu bunga janda bolong. Itu Ya. bagaimana? Bagaimana janda bolong? Kan kalau secara
apa namanya, morfologi apa ya sebenarnya bagian daunnya kan lubang-lubang Pak. Nah, itu mungkin yang kayak mungkin eh, kalau secara biologi merugikan, tapi eh, janda bolong kan kita ketahui bahwa dia itu sangat mahal Pak. Jadi secara ekonomi eh, itu menguntungkan Pak. Apa kaitannya dengan penyakit? Itu tadi Pak, mungkin karena dia bolong-bolong Pak, mungkin diserang. Bolong-bolongnya itu karena diserang patogen atau memang sudah bolong-bolong begitu? Nah, karena memang sudah bentuknya. Bolong-bolong memang Israel. Iya. Jadi Bukan kalau diserang oleh bolong-bolong ya berarti bukan penyakit. karena serangan patogen ya. Nah, Iya, ini saya mau konfirmasi ya, terutama yang perempuannya ini. Betulkah itu janda bolong lubang-lubangnya itu karena serangan patogen atau hama? Atau memang sudah bolong-bolong memang? Bolong memang, Pak. Nah, berarti bukan ya. Seperti itu, Pak. Iya, berarti sudah memang bentuknya begitu ya. Nah, jadi yang apa namanya contoh yang lain itu seperti itu ya, gaharu ya, pohon gaharu. Tuh, kan pernah saya jelaskan ya terkait dengan gaharu ya. Tahu gaharu ya? Pohon gaharu digunakan untuk apa? untuk parfum Pak. Parfum, Pak. Itu kan pernah saya perlihatkan ya contoh dari parfum gaharu ya. Nah, jadi pohon gaharu itu ketika pohonnya saja ya, nah itu ketika dijual itu murah harganya ya. Tapi ketika diinfeksi ya ataupun diserang oleh eh, cendawan fusarium ya, nah itu akan mengeluarkan aroma yang harum ya. Nah, dan itu ketika dijual ya kayunya itu yang ada atau sengaja diinfeksikan oleh cendawan fusarium itu, maka harganya akan lebih mahal ya. Nah, jadi dari segi ekonomi, nah ini menguntungkan ya, bukan sebagai suatu penyakit begitu ya, karena memang sengaja untuk diinfeksikan ke situ ya. Tapi kalau dari segi definisi secara biologis ya berarti ini merugikan yang menyebabkan tanaman itu tidak bisa normal lagi untuk tumbuh dan berkembang. Oke, saya rasa ini sudah paham ya terkait dengan definisi tersebut ya. Oke, dari konsep timbulnya permasalahan OPT ya, maka ini tidak terlepas dari bagaimana kaitannya yang terjadi di agroekosistem ya, berkaitan dengan bagaimana pertanian itu melihat berdasarkan ekologi ya, ataupun secara lingkungannya itu seperti apa ya. Nah, jadi dengan eh, adanya manipulasi dari manusia ya ataupun gangguan dari manusia ya terkait dengan kondisi dari perkembangan pertanaman ya ataupun budidayanya itulah yang biasa menyebabkan terjadinya gangguan ya ataupun permasalahan atau menimbulkan organisme pengganggu tanaman. Di antara yang menyebabkan timbulnya OPT itu yang pertama adalah berkembangnya lahan dengan tumbuhan yang rentan ya seperti praktek monokultur. Nah, jadi kalau menanam secara monokultur ya yang secara apa namanya sejenis saja itu biasanya menyebabkan eh, apa namanya timbulnya OPT ya baik itu hama ataupun penyakit ya. Nah, jadi artinya memang dengan adanya tanaman yang sejenis ya itu sangat rentan ya terkait dengan adanya serangan OPT ya. Nah, ini secara umum ya terkait dengan bagaimana perkembangan dari suatu OPT. Kemudian hilangnya habitat bagi predator dan parasitoid hama ya. Jadi ini juga berpengaruh ya. Dan biasanya ketika satu jenis ya, contohnya tanaman padi saja ya, otomatis yang datang di situ ya bisa jadi hama hama padi saja ya.
sedangkan predator atau parasitot itu tidak ada. Nah, sehingga rantai makanan itu akan terputus ya ataupun hilang. Nah, jadi peristiwa memakan ya ataupun predator sebagai pemangsa dari konsumen kedua yang perannya sebagai hama itu, nah itu ada yang hilang begitu ya. Kenapa bisa hilang? Ya karena predator ataupun parasitot itu pada umumnya menyukai tanaman yang berbunga ya. Nah, jadi ketika tidak ada tanaman berbunga di situ ya, bisa jadi dia akan pergi ya ataupun tidak berada di lahan tersebut ataupun persawahan tersebut. Berikutnya juga penggunaan pestisida secara intensif ya, yang dapat membunuh musuh alami ya, yang sebagai pengganggu terhadap OPT ya atau pengganggu tanaman. Kemudian pengembangan tumbuhan yang dapat merubah mekanisme ketahanan alami. Nah, jadi ada beberapa jenis tumbuhan atau tanaman yang baru ya yang ditanam di suatu daerah itu ya, yang mungkin dari segi ketahanannya itu berbeda antara tanaman lokal ya atau tanaman endemik ya, sehingga kita akan mengubah ya mekanisme ketahanan alami yang ada di komoditi tanaman lokal tersebut. Kemudian ada hama baru ya tanpa adanya musuh alami ya. Kemudian praktek budidaya mendorong serangan hama dan penyakit. Nah, jadi ini sebenarnya terkait dengan timbulnya OPT ini secara umum ya, baik itu oleh hama ataupun penyakit. Nah, jadi konsep timbulnya permasalahan OPT itu biasa disebut dengan adanya konsep segitiga gangguan ataupun segitiga penyakit ya. Nah, inilah yang menyebabkan timbulnya penyakit ya pada tanaman. Nah, di antaranya di sini adalah gangguan yang disebabkan karena interaksi lingkungan ya, inang. Nah, inang dalam pengertian ini adalah tanaman ya, pengganggu tanaman, dalam ini adalah patogen ya atau penyebab penyakit. Ya, jadi ketika tiga ini saling mendukung ya, maka akan menjadikan apa namanya istilahnya dari tiga komponen ini ketika menyebabkan penyakit itu bisa terjadi kalau ada yang tidak, artinya ada yang mendukung begitu ya. Artinya ketika tiga komponen ini saling mendukung, maka akan terjadilah penyakit pada tanaman. Tapi kalau salah satunya tidak mendukung, ya, maka tidak akan terjadi gangguan pada tanaman, ya, gangguan penyakit pada tanaman. Nah, jadi bisa kita lihat ya di alam itu, ya, itu kan secara alami sebenarnya rantai makan itu bisa berjalan dengan baik ya, ketika semuanya itu bisa berjalan secara alami ya. Nah, tapi ketika ada yang tidak mendukung ya, nah itu akan menyebabkan tanaman itu tetap sehat ya. Nah, contohnya begini ya, ketika lingkungannya mendukung ya terhadap perkembangan dari patogen, ya patogennya itu sangat virulen ya ataupun agresif, ya, sangat kuat untuk menyerang, kemudian inangnya itu rentan ya mudah diserang, maka terjadilah penyakit pada tanaman. Tapi kalau salah satunya tidak mendukung ya, lingkungannya itu tidak sesuai ya, kemudian patogennya agresif atau virulen, sedangkan inangnya itu tidak rentan atau mungkin rentan ya, tapi salah satunya ini ternyata lingkungannya tidak mendukung, maka tidak akan terjadi penyakit pada tanaman. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Contohnya yang paling sederhana begini ya. Ketika kalian pernah melihat ya petani itu setelah panen itu padinya atau gabahnya itu dijemur ya. Dijemur itu tujuannya untuk mengurangi kelembaban ya. Nah, jadi dengan kelembaban itu kan lingkungannya itu sehingga tidak sesuai ya terhadap mungkin ada cendawan tertentu yang akan menyerang. Mungkin dari gabahnya itu rentan terhadap cendawan tertentu. Tapi karena di sini lingkungannya ya dengan adanya
pemanasan suhu tadi, kering tadi ya, sehingga tidak mendukung ya, sehingga tidak terjadi serangan OPT ya. Tapi kalau di sini tadi tidak dijemur ya, nah di sini lembab ya, padinya lembab, kemudian ada cendawan yang sangat agresif ya atau virulen, kemudian inangnya juga rentan mudah diserang oleh patogen ini, maka terjadilah penyakit ya, penyakit pada gabah tersebut ya, sehingga gabahnya itu akan menjadi berjamur ya ataupun diserang oleh cendawan. Jadi gambarnya seperti itu ya. Jadi nanti kalau di alam ya, dalam kondisi semua itu mendukung ya, sehingga ketika saling mendukung antara satu komponen yang lain ini ya, maka perkembangan penyakit itu akan bisa terjadi ya. Jadi harus lingkungannya yang sesuai, inang yang rentan, penyebab ataupun patogennya itu yang agresif atau virulen. Nah, itulah yang akan menyebabkan terjadinya penyakit. Ketika salah satu tidak, berarti tidak akan menyebabkan timbulnya penyakit. Oke, saya rasa ini kalian harus bisa menjelaskan juga nanti ya, kalau mungkin ada pertanyaan terkait dengan itu. Ya, ini timbulnya gangguan ya. Nah, itu berdasarkan bagaimana perubahan pertanaman ya mengarah kepada pengurangan kualitas dan kuantitas ya dari hasil tanaman yang diharapkan ya. Misalnya gangguannya itu ya lubang pada daun ya yang disebabkan oleh serangga ya. Kalau ini pada hama ya, kemudian ada bercak pada daun ya. Nah, itu disebabkan oleh penyakit atau mungkin ada persaingan tumbuhan ya akibat persaingan gulma. Ya, ini sebagai contoh saja ya, bagaimana gangguan secara umum dari UPT. Ya, ini konsep dari segitiga penyakit tadi. Ya. Nah, jadi artinya ketika semuanya itu mendukung ya, jumlah patogen ya, patogen itu artinya organisme yang menyebabkan penyakit. Ya. Nah, tadi tanaman itu sebagai inang ya, tempat hidupnya patogen ini. Ketika ini tidak saling mendukung ya, salah satunya ini tidak mendukung dengan komponen yang lain, maka tidak akan terjadi penyakit pada tanaman. Nah, makanya interaksi dari tiga komponen ini akan memicu terhadap penyimpangan proses fisiologis tanaman. Nah, jadi artinya ketika tidak ada salah satu tidak mendukung, maka otomatis tanaman itu tidak akan diserang oleh penyakit ya. Dan untuk lingkungan ini ya bisa jadi karena suhu ya, kelembaban ya. Nah, sehingga itu akan mempengaruhi ya terkait dengan perkembangan dari patogen. Oke, kemudian untuk timbulnya penyakit ini ya, nah, itu harus jelas tadi ya, patogen itu bersifat agresif ya, ataupun patogenitasnya itu tinggi atau virulennya tinggi. Kemudian tanamannya itu rentan atau peka, mudah diserang oleh patogen. Kemudian lingkungannya menunjang ya, nah, terkait dengan mungkin kelembaban tadi ya. Nah, contoh untuk mengurangi ya, bagaimana kelembaban dari suatu komoditi. Nah, tadi kan ada yang untuk supaya apa namanya suhunya itu tinggi ya. Nah, itu dengan dijemur ya atau dipanaskan ya. Nah, sedangkan kalau untuk yang rendah ya, ya itu biasanya disimpan di pendingin ya, seperti mungkin kulkas ya. Yang paling sederhana kalau kita beli sayuran ya atau buah-buahan ya, nah, atau mungkin sayuran horti ya, itu biasanya untuk menghindari supaya tidak mudah busuk ya, ya itu disimpan di pendingin ya, karena memang dengan begitu akan mempertahankan kelembabannya ya, supaya tidak pada kondisi mungkin terlalu apa istilahnya ya, ya istilahnya ya mungkin
kelembabannya tidak terlalu tinggi ya ataupun terlalu rendah begitu ya. Jadi ketika pada saat itu terjadi maka komoditi itu akan diserang oleh UPT. Oke, selanjutnya mengapa patogen menyerang dan menimbulkan penyakit pada tanaman? Ya, pasti itu ada tujuannya, ada maksudnya ya. Ya, jadi patogen itu menyerang pada tanaman atau komoditi tertentu ya ingin mengkonsumsi isi sel tanaman ya. Kemudian mengganggu metabolisme sel dengan cara mengeluarkan toksin ya ataupun enzim dan hormon tumbuh. Nah, jadi ketika patogen menyerang itu kalau mengeluarkan toksin berarti itu biasanya semacam racun ya. Sehingga tanaman itu akan menjadi layu ya ataupun menjadi mengalami perubahan warna ya. Nah, atau mungkin dengan enzim juga ya atau mungkin hormon tumbuh ya. Nah, jadi kalau hormon tumbuh ini bisa jadi nanti tanaman atau tumbuhan itu akan berkembang tidak normal ya atau akan menjadi lebih besar yang di situ sebenarnya tidak bagus untuk pertumbuhan dari tanaman itu. Ya, kemudian perbanyakan dan perkembangbiakan ya. Jadi ini akan mengganggu terhadap bagaimana perbanyakan dan perkembangan dari tanaman. Nah, selanjutnya penghambatan pada jaringan pembuluh ya, sehingga translokasi air dan unsur hara dan hasil metabolisme itu terganggu ya. Contohnya ini pada tanaman yang diserang pada bagian batangnya ya. Nah, ketika pada bagian batangnya itu diserang oleh patogen tertentu ya, secara otomatis jaringan pembuluhnya itu terganggu ya. Bagaimana translokasi yang air atau unsur hara dari tanah ya. Nah, itu untuk disalurkan ke seluruh tubuh tanaman atau tumbuhan itu tidak bisa mengalir dengan baik ya. Ataupun dari daun ya yang hasil proses fotosintesis ke seluruh tubuh tanaman itu tidak bisa berjalan dengan baik ya karena di bagian batangnya, bagian pembuluhnya yaitu diserang oleh OPT. Oke, kemudian ada juga konsep segitiga gangguan. Ya, ini ada manusia ya. Nah, jadi manusia itu sebagai unsur ataupun yang menimbulkan terjadinya gangguan ya. Jadi kalau tadi segitiga penyakit, nah itu juga bisa berpengaruh ya. Ternyata manusia juga bisa mempengaruhi terhadap bagaimana mendukung terhadap timbulnya permasalahan OPT ya. Dan bisa juga manusia itu sebenarnya menjadikan menghindari ya terkait dengan gangguan OPT. Ya, kita bisa lihat ya contohnya dengan penggunaan pestisida ya, itu secara tidak langsung sebenarnya manusia itu akan menghambat ya terkait dengan siklus hidup dari rantai makanan ya. Karena penggunaan pestisida sintetik itu biasanya juga menyebabkan ada beberapa musuh alami yang mati ya. Nah, ataupun dengan budidaya tanamannya ya seperti tadi dengan sistem monokultur ya. Nah, itu akan mengganggu terhadap rantai makanan yang secara alami di alam begitu ataupun di lahan pertanian. Nah, dan ini bisa juga kita lihat ya bagaimana cara pengendalian dari OPT itu yang dilakukan oleh manusia ya. Nah, itu akan berpengaruh terhadap perkembangan dari OPT dalam serangannya pada tanaman. Oke, kemudian ada juga faktor waktu ya. Nah, jadi ini juga ada konsep limas gangguan ya. Nah, jadi pada konsep ini interaksi antara faktor yang mendorong timbulnya suatu gangguan itu bersifat dinamis ya dari waktu-waktu. Nah, di sini faktor waktu ini merupakan faktor penting ya dalam menimbulkan epidemi ataupun dinamika populasi ya. Jadi ketika manusia ya tidak
melakukan istilahnya pengendalian ya terhadap adanya serangan OPT ketika itu sudah terjadi, maka dengan waktu tertentu yang dalam jangka waktu lama, maka itu akan terjadi semacam endemi ya. Nah, jadi kalau endemi itu ya penyebaran penyakit secara meluas ya, nah, dalam suatu daerah ya. Seperti kasus corona kemarin ya, ketika kasus corona itu tidak segera diatasi ya, nah, tidak segera dicegah, tidak segera diobati istilahnya begitu ya, itu akan menyebar ya. Nah, jadi kalau dibiarkan dalam jangka waktu lama ya, bisa jadi nanti akan terjadi endemi ya. Nah, gambaran seperti itu. Ya, kemudian dari segi nilai ekonomi ya, nah, dari OPT itu maka kita akan melihat ya gangguan pada OPT itu dari tinjauan ekonomi ya. Ketika mengganggu secara ekonomi ya, dan berdasarkan dari hitungan analisis ekonomi, maka itu perlu harus segera dikendalikan ya. Tapi ketika tidak mencapai ambang batas ekonomi ya, nah itu berarti tidak perlu ya, tidak perlu harus dikendalikan. Karena itu merupakan salah satu siklus ya dari rantai makanan. Ini sebagai contoh saja ya, bagaimana contoh kerugian ya dari serangan OPT ya. Nah, jadi penyakit pada jagung ya, disebabkan oleh Peronospora ya, medis di Indonesia. Kerugiannya itu ditaksir sekitar 61.000 ton ya, dengan nilai kurang lebih 3 juta US dollar. Ya, ini kalau dikali dengan rupiah ya, nah itu berapa miliar ya. Nah, itu kerugian dari penyakit bulai ya. Oke, nanti silakan kalian mencari ya referensi ya terkait dengan bagaimana dampak kerugian dari OPT itu terhadap komoditi yang diserang ya. Nah, silakan nanti dicari supaya lebih memahami ya terkait dengan dampak secara ekonomi ya dari serangan OPT. Nah, jadi masalah OPT itu sebenarnya adalah masalah populasi dan masalah ekonomi ya. Jadi berapa jumlah dari contohnya hama ya ataupun penyakit yang menyerang dalam suatu daerah, kemudian secara ekonomi apakah merugikan atau tidak gitu ya. Jadi ketika masalah itu terjadi ya, maka disitulah menjadi suatu organisme pengganggu tanaman yang perlu harus dikendalikan. Nah, dan ini kalau berkaitan dengan masalah-masalah terkait dengan populasi dan masalah ekonomi, maka tidak terlepas dari suatu ambang ya, yang biasa disebut sebagai ambang ekonomi ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi keadaan yang A ini ya, garis keseimbangan awal ya. Jadi ada ekosistem alami, musuh alami itu bekerja dengan baik dan populasinya rendah ya. Jadi contohnya hama ataupun OPT ini rendah ya. Jadi terjadi siklus secara alami ya, terjadi keseimbangan ya, seperti mungkin di hutan itu ya. Nah, itu kan terjadi keseimbangan alam ya. Nah, sehingga di sini tidak perlu harus dikendalikan ya, karena memang di situ suatu ekosistem yang alami dan itu sangat bagus ya, karena secara otomatis sebenarnya rantai makanan itu berjalan dengan baik ya. Sedangkan keadaan B ya, ini ekosistem pertanian tidak stabil ya, musuh alami tidak bekerja dengan baik ya, kemudian populasi relatif tinggi ya. Jadi populasi dari hama itu tinggi ya, dan bahkan ini menjadi masalah ya. Nah, maka dengan demikian pada kondisi seperti ini ya perlu ada pengendalian ya. Jadi disinilah ada dikatakan sebagai ambang batas ekonomi. Sehingga ini perlu adanya pengendalian. Nah, ini gambarnya seperti itu ya terkait dengan ambang batas ekonomi. Oke, itu tadi semua berkaitan dengan penjelasan ya secara konsep ya terkait dengan OPT ya dan bagaimana penyakit pada tanaman ya. Nah, sehingga pada tanaman itu perlu dikendalikan atau tidak.
Ini ada beberapa contoh ya dari segi ekonomi ya, bagaimana pengertian penyakit pada tanaman itu menimbulkan kerugian. Nah, ini bisa kita lihat ya. Yang pertama, itu dapat menyebabkan turunnya jumlah hasil ya dari serangan penyakit hitam pada kakao ya, atau biasa disebut dengan Phytophthora palmifera ya. Kemudian penyakit CVPD juga pada tanaman jeruk ya. Nah, itu menurunkan jumlah hasil ya. Kemudian turunnya mutu hasil. Ya, jadi ini mutu itu berkaitan dengan bagaimana dari kualitasnya ya, kualitas dari komoditi itu ya. Jadi contohnya ketika ada mosaik pada tembakau, itu kan mungkin mosaik itu warnanya yang berubah ya, dan itu akan mempengaruhi ya terkait dengan kualitas dari tembakau itu ya, atau mungkin umbinya ya, umbinya busuk ya. Nah, jadi kalau ada umbi yang busuk ya, itu akan mempengaruhi terhadap mutu dari hasil komoditas tersebut. Kemudian perlu biaya besar untuk mengendalikan ya. Nah, ini kasus yang pernah terjadi ya di tahun 1982 ya, diperkirakan sekitar 9 miliar untuk pengendalian penyakit cacar daun cengkeh ya. Nah, itu sangat luar biasa kalau akibat dari serangan OPT atau penyakit ini ya, menimbulkan kerugian sangat luar biasa. Kemudian selama proses pasca panen, hasil tanaman itu masih diserang oleh patogen ya, terutama untuk pada buah-buahan ya, itu akibat serangan dari cendawan dan bakteri ya. Yang paling sederhana ya di dapur ya. Di dapur itu kan banyak ya. Ada cabai, tomat ya, atau buah-buahan ya. Ketika disimpan saja itu di dapur ya, ataupun di rumah ya, itu akan mudah busuk ya. Apakah disebabkan oleh bakteri ataupun cendawan. Kemudian penyakit tumbuhan dapat menimbulkan gangguan pada hewan dan manusia. Ya, ini ketika dimakan ya. Nah, contohnya pada cendawan Aspergillus flavus ya, pada biji-bijian ya, atau pada kacang tanah. Nah, ini ketika kita makan ya, itu akan bisa menyebabkan kanker ya, karena ada racun alfa-toksin. Ya, ini biasanya kalau mungkin pernah makan kacang ya, kacang tanah, nah, itu tiba-tiba ada rasa pahit ya. Nah, itu bahaya, itu jangan tetap ditelan ya, bahaya kalau sering makan begitu, karena itu ternyata bisa menyebabkan penyebab kanker ya. Ya, itu bisa menyebabkan gangguan pada manusia ya. Kemudian ada penicillium ya pada beras ya. Ya, ini bisa mengeluarkan racun cinitin ya. Nah, ini juga berbahaya bagi manusia. Nah, ini beberapa contoh ya dampak dari penyebab serangan OPT ya, atau penyakit pada tanaman. Nah, ini menyebabkan kerugian sangat besar ya. Nah, ini berapa tahun yang lalu ya, sampai berapa orang itu bermigrasi juga ya, atau orang itu meninggal gara-gara kentang ya. Kalau di barat ya, terutama di Eropa ya, nah ini kentang itu merupakan salah satu makanan pokok ya. Nah, karena memang sama sebenarnya kandungan dari kentang dengan beras itu ya, karena mengandung karbohidrat. Nah, jadi pada tanaman kentang itu eh, mengalami gagal panen ya, itu disebabkan karena cendawan Phytophthora infestan. Oke, kemudian beberapa penyakit yang lain ya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Penyakit karat ya. Kemudian pada jeruk ya, pada cengkeh. Kemudian ada penyakit darah ya pada tanaman pisang ya. Nah, ini pertama kali ditemukan di Sulawesi Selatan ya, di Selayar ya. Kemudian menyebar lagi ya penyakit yang berbahaya nomor 1 yaitu bersama layu fusarium ya. Jadi ada Pseudomonas celebensis ya dengan fusarium ya. Itu
bersama kerugiannya ya ketika diserang pada tanaman pisang tadi ya. Kemudian ada penyakit tungro pada padi ya. Kemudian ada penyakit akar putih pada tanaman karet. Nah, ini menyebabkan kerugian yang sangat besar juga ya. Yang disebabkan oleh cendawan Dedeoporus lignosus ya. Ya, kerugiannya ini pada tahun 1990 317 M. Oke, itu semua tadi ya beberapa bukti ya bagaimana dampak dari kerusakan penyakit pada tanaman ya, sangat luar biasa ternyata ya. Makanya ini perlu harus betul-betul diatasi ya, ataupun diantisipasi. Nah, makanya ketika kita ya sebagai seorang akademisi ya mau aktif menjadi seorang yang ingin bisa memberikan bantuan ya atau menjadi orang yang bisa menjadi seorang dokter ya istilahnya ya, menyelamatkan terkait dengan tanaman yang dibudidayakan ya, perlu harus mendalami ya atau memahami terkait dengan penyebab dari OPT tersebut. Oke, di sini tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Penyebab penyakit ataupun biasa disebut sebagai patogen itu ada faktor biotik dan faktor abiotik. Ya. Jadi kalau faktor biotik itu biasanya menyebabkan infeksi atau menular, ya, menular ke komoditi yang lain. Ya. Itu disebabkan oleh cendawan, bakteri, virus, nematoda, ya, kemudian ada Mycoplasma, ada Spiruloplasma, Rickettsia, ya, tumbuhan tingkat tinggi, ya, semua itu menyebabkan gangguan secara biologis ya pada tanaman. Nah, jadi secara umum nanti mungkin kita bahas ini ya untuk empat ini ya, cendawan, bakteri, virus, dan nematoda. Kali ini mungkin tidak secara spesifik ya. Oke, kemudian ada faktor abiotik ya. Penyebab fisiologis ini biasanya tidak menular ya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi karena kekurangan unsur hara ya, suhu ekstrim ya, pengaruh ozon, karena adanya polusi ataupun kekeringan ya, kemudian kekurangan sinar matahari ataupun bisa jadi karena pestisida beracun. Ya, ini faktor biotik abiotik ya. Kemudian patogen ya. Pengertian patogen itu adalah penyebab penyakit yang hanya digunakan untuk penyebab mikroorganisme ya. Jadi patogen adalah organisme yang menyebabkan penyakit pada tanaman ya. Ya, biasanya sifatnya makro. Nah, dan mikroorganisme itu ada yang pengelompokannya parasit dan ada yang saprofit. Nah, jadi kalau parasit artinya di sini dia akan menumpang ya. Nah, dan ini parasit itu ada dua juga ya. Ada yang obligat, ada yang fakultatif. Kalau parasit obligat artinya dia mutlak ya, mutlak harus memarasit secara terus-menerus. Jadi patogen itu tidak bisa hidup kalau tidak menumpang pada inangnya ya ataupun tanaman itu. Sedangkan kalau parasit fakultatif ya berarti kadang-kadang artinya bisa jadi dia akan menetap di situ pada inangnya dan bisa jadi dia tidak menetap tapi masih tetap hidup ya. Nah, itu disebut sebagai parasit fakultatif. Sedangkan saprofit ya artinya dia ini yang masih hidup semua ya. Kalau parasit tadi itu artinya mikroba yang menumpang pada tanaman yang masih hidup ya. Sedangkan kalau saprofit itu dia menumpang atau mendapatkan makanan dari inangnya tanaman itu ketika tanaman itu sudah mati ya. Nah, saprofitnya itu apakah obligat atau fakultatif. Kalau obligat tadi itu ya otomatis harus memang tanamannya harus sudah mati ya. Nah, sedangkan kalau saprofit fakultatif berarti dia menumpang pada tanaman yang bisa jadi masih hidup atau bisa jadi sudah mati. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nah, jadi
Nah, harus dipahami seperti itu ya, terkait dengan mikroba yang cara menyerangnya ataupun menyebabkan patogen pada tanaman itu ada perannya sebagai parasit dan saprofit. Nah, jadi nanti ada pembagiannya seperti ini. Oke, selanjutnya dari segi biologis ya. Nah, kita bahas lagi ya. Nah, jadi definisi penyakit pada tumbuhan ya dari tinjauan biologis tadi, yaitu kondisi di mana kalau yang secara abiotik mungkin kita tidak terlalu membahas ya, karena ini kan tidak menular ya. Jadi ini pada kondisi-kondisi tertentu ya, ya kita antisipasi saja. Kalau mungkin eh, musim kering ya, nah, solusinya apa ya? Solusinya ya kalau memang supaya bisa ada hujan ya berarti buatkan hujan buatan seperti itu ya. Tapi itu kan eh, tidak menular ya, jadi tidak perlu dikhawatirkan begitu. Tapi kalau yang menular ya, yang dari eh, gangguan biologis ya atau biotik ya itu harus dipahami, harus diketahui ya. Maka disinilah perlu harus kita mengetahui bagaimana definisi secara biologis ya. Nah, jadi definisi penyakit pada tanaman secara biologis itu ya kondisi di mana sel ya, ataupun jaringan tanaman itu tidak berfungsi secara normal ya. Nah, dan ini ditimbulkan karena ada gangguan secara terus-menerus ya, oleh agen patogenik atau faktor lingkungan ya, atau mungkin yang di mana abiotik tadi itu mendukung ya, sehingga akan menghasilkan perkembangan ataupun gejala ya. Nah, jadi ini berkaitan juga dengan segitiga penyakit tadi. Oke, jadi kalau kita membahas terkait dengan definisi penyakit itu tidak akan terlepas dari adanya gejala dengan tanda ya. Nah, jadi kalau gejala itu adalah ekspresi inang yang menunjukkan dengan adanya serangan patogen ya. Sedangkan kalau tanda itu struktur dari suatu patogen yang berasosiasi dengan penyakit pada tanaman. Nah, jadi untuk gejala tadi nanti ada yang lokal dan ada yang sistemik. Itu secara umum ya. Nah, jadi kita bahas untuk yang gejala. Nah, jadi gejala itu merupakan perubahan morfologi yang nampak secara visual. Nah, jadi ketika kita melihat pada tanaman yang sehat ya kemudian ada perubahan ya. Dan di situ secara langsung apakah ada warna ya atau mungkin tadi seperti mungkin ada yang robek ataupun berlubang ya. Nah, itu merupakan gejala yang bisa nampak ya secara visual. Ya, kemudian suatu manifestasi dari reaksi fisiologis tumbuhan untuk menanggapi aktivitas penyebab penyakit yang merugikan tumbuhan ya. Jadi artinya dengan adanya serangan dari patogen ya maka tanaman itu akan bereaksi ya. Bagaimana akan istilahnya melawan ya terkait dengan adanya serangan patogenik. Nah, sehingga ketika adanya patogen itu maka tanaman itu akan istilahnya mengalami perlawanan ya. Nah, jadi dengan adanya perlawanan itu maka biasanya akan ada semacam tanda ya ataupun gejala yang nampak. Nah, dan ini biasanya ketika secara terus-menerus serangan dari patogen itu maka itu akan menjadi semakin meluas ataupun melebar ya sehingga menyebabkan gangguan secara fisiologis dari tanaman tersebut. Ya, kemudian untuk gejala penyakit tumbuhan ya. Nah, ini juga menjadi suatu masalah ya ketika pada kondisi-kondisi tertentu ya. Jadi contohnya dengan adanya serangan patogen ini ya, itu karena memang dari lingkungannya yang mendukung ya, atau mungkin varietas dari tanaman inangnya itu ya memang tak rentan ya, ataupun mudah diserang oleh patogen, ataupun ras patogennya itu yang sangat virulen ya, sehingga
akan menyebabkan gejala ataupun serangan dari patogen. Oke, ini secara gejala ya, itu ada yang morfologis, ada yang histologis ya. Kalau yang morfologis itu penampakannya dari luar, dari tumbuhan ya. Kemudian kalau histologis itu hanya diamati dengan menggunakan mikroskop. Jadi kita bisa mengetahui tanaman ini diserang oleh patogen ketika ya harus dibuktikan ya. Nah, kita ambil dari tanaman bergejala itu dengan lihat di mikroskop. Oke, ini beberapa contohnya ya. Nah, jadi dapat ditunjukkan oleh suatu tumbuhan atau tiap organ dari tumbuhan. Jadi diambil ya dari bagian tumbuhan tersebut ya. Biasanya juga bisa dilihat ya ataupun diketahui dari aromanya atau mungkin rasanya atau ketika mungkin diraba dengan menggunakan tangan kita ya. Nah, itu akan bisa kelihatan. Nah, kalau histologi itu ya harus menggunakan mikroskop ya. Oke, kemudian ada yang gejala primer dan ada gejala sekunder. Kalau yang primer itu artinya gejala yang timbul secara langsung ya, serta dekat dengan jaringan tumbuh yang diserang. Sedangkan kalau sekunder, ya itu timbul dari jaringan tumbuhan yang diserang. Ya, jadi ini berkaitan dengan bagaimana pertumbuhan dari tanaman itu ya. Jadi tanaman itu kan ada bagian-bagian yang pokok ya, dan ada bagian yang istilahnya sekunder ya. Nah, jadi yang pokok itu apa? Ya, contohnya ya mungkin akarnya, batangnya ya. Nah, itu menjadi bagian pokok ya. Ketika sudah diserang bagian akarnya, batangnya, secara otomatis seluruh tanaman itu akan terganggu ya. Tapi kalau yang primer atau apa yang sekunder, contohnya bagian daunnya atau buahnya saja, nah, bisa jadi tidak sampai pada bagian tanaman yang lain ya. Nah, contohnya ini ya untuk yang primer penyakit busuk akar dan busuk batang pada kacang tanah yang disebabkan oleh Sclerotium rothschi ya. Nah, ini busuk akar dan batang itu merupakan gejala primer. Nah, itu layu daun, nah itu merupakan gejala sekunder. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Jadi kalau yang primer itu ya terkait dengan akar dan batang, sedangkan kalau daun ya, nah itu biasanya terkategori sebagai gejala sekunder. Oke, kemudian ada juga gejala sistemik dan gejala lokal ya. Kalau yang lokal ya itu bagian saja ya, bagian dari tanaman itu, contohnya mungkin daunnya yang bercak ya. Sedangkan kalau sistemik ya misalnya kondisi penyakit yang lebih luas ya, tidak jelas batasnya ya. Ya misalnya ada mosaik, belang dan layu ya. Nah, sehingga itu sistemik ya. Ya, gambarannya seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat beberapa gejala ya, ada yang nekrosis ya, kemudian hipoplasia, ada hiperplasia. Oke, ini nanti kalian silakan cari ya, untuk beberapa jenis gejala ya. Nah, jadi nanti masing-masing mencari di sekitar tempat tinggal kalian ataupun keberadaan kalian ya untuk Jaringan agak pandang maju. Belum kesan masuk anu. Oke, dari materi yang saya sampaikan tadi, ada yang mau ditanyakan?
nanti kalian Saya, Pak. mencari ya terkait dengan beberapa gejala tadi ya untuk di apa ya istilahnya mengidentifikasi ya dari beberapa gejala tadi ya. Nah, jadi nanti kalian mencari di sekitar tempat tinggal ataupun keberadaan kalian saat ini ya tanaman yang diserang oleh eh, penyakit ya atau patogen. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Siapa Yusril? Iya, Pak. Ingin bertanya, Pak, terkait tadi tentang tadi contoh-contoh penyakit itu penyakit tungro Pak pada tanaman padi. Jadi itu sebenarnya penyakit tungro Pak. Apakah dia apa ya? Apakah ada sebutan lainnya ini? Karena kan kita ketahui bahwa ini virus yang menyebabkan penyakit tungro itu apa ya istilahnya berada pada hama wereng. Jadi apakah ada sebutan lainnya Pak? Kan tadi dijelaskan bahwa ada dua yang mengakibatkan kerugian pada tanaman, yaitu disebabkan oleh hama dan disebabkan hama yaitu dari serangga, kemudian hama yang disebabkan dari mikroorganisme. Nah, sedangkan ini penyakit tugro kan dia disebabkan oleh virus, tapi virusnya ini ada pada serangga. Jadi apakah ada istilah lain, sebutan lainnya itu Pak? Atau seperti apa sebenarnya itu Pak? Oke, terkait dengan virus tumor ya, itu kita akan apa namanya akan kita bahas ya di eh, terkait dengan virus nanti ya. Nah, tapi untuk secara umum saja akan saya jelaskan ya. Jadi virus tungro itu kan penyebab penyakit pada tanaman padi ya. Nah, jadi ketika diserang oleh virus ini maka tanaman itu akan menguning ya. Nah, bahkan itu bisa meluas ya. Dan itu bisa meluas ketika ada yang menyebarkan ya. Dan virus itu tidak bisa berpindah sebenarnya kalau tidak ada apa namanya perantara ya. Sama juga kemarin corona ya. Itu corona itu tidak bisa menyebar kalau tidak ada perantara ya. Nah, jadi virus itu bisa dikatakan antara ya sebenarnya bukan makhluk hidup itu virus ya. Itu semacam gen ya atau semacam apa? DNA ya, RNA ya. Nah, dan itu nanti bisa berpindah ya. Ketika berpindah ke makhluk hidup yang sesuai ya, dan itu dia akan menumpang di situ sehingga dia akan mengkode ya dari DNA atau RNA ya, nah, dari makhluk hidup itu ya, sehingga ketika DNA atau RNA dari makhluk hidup itu berubah ya, jadi kan sebenarnya DNA atau RNA itulah yang menjadi pusat bagaimana contohnya kita manusia ya itu bisa bergerak ya ataupun bisa melakukan aktivitas itu berdasarkan dari perintah pengkodian itu ya. Nah, jadi kalau mungkin pernah belajar terkait dengan genetika ya. Nah, itu semua eh, itu mentranslate istilahnya begitu ya. Kan ada semacam apa namanya? Ya, ada rumus yang itu ya, ada kode-kode khusus dari DNA RNA ya. Nah, itu yang nanti akan mengkode, mengcopy ya. Nah, jadi ketika benar menerjemahkannya itu ya hasil dari perintah itu maka itu akan bagus ya sesuai dengan perintah yang ingin dilakukan apa begitu. Tapi ketika datang adanya virus ya, virus itu kan RNA yang disitulah mengganggu ya.
yang awalnya semacam membuat resep ya, ada resep tertentu yang sudah ditentukan oleh dokter ya, tapi ternyata resepnya itu diubah ya, diterjemahkan lain ya. Nah, jadi contohnya kalau di RNA kita ya, ada perintah kita mau ke kanan ya. Tapi nanti bisa jadi dengan adanya virus itu RNA itu menerjemahkan ke kiri. Nah, jadi dengan begitu akan terganggu. Nah, jadi itu sebagai gambaran ya bagaimana apa virus itu ya. Virus itu sebenarnya bukan sebagai makhluk hidup ya, tapi dia semacam RNA ya yang mengubah ya, mengubah dari ataupun apa istilahnya, mentranslate tadi ya. Nah, jadi virus tadi itu bisa berpindah ketika ada yang membawa ya. Nah, yang membawa itu kalau di Tungro itu adalah wereng tadi ya, wereng coklat ya atau wereng hijau ya. Nah, itu eh, ketika penyebarannya itu bisa meluas ketika wereng hijau tadi itu eh, mengonsumsi atau memakan eh, padi yang diserang oleh tungro ya ketika eh, dimakan ya atau mungkin dihisap dari cairan dari tanaman itu maka nanti virusnya tadi itu akan menempel pada mungkin stiletnya ataupun masuk ke dalam tubuh dari wereng tadi ya. Nah, ketika nanti dia akan terbang ke tempat lain ya, ke tanaman yang lain, maka di situ eh, nanti akan keluar ya, dan di situ eh, virusnya akan menggandakan lagi ke tanaman yang sehat. Nah, jadi artinya memang sebenarnya virus itu sistemnya seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang gambarannya wereng hijau tadi itu seperti nyamuk sebenarnya ya. Nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya wereng hijau itu bukan sebagai penyebab penyakit ya, tapi sebagai perantara. Sedangkan yang menyebabkan penyakit pada tanaman itu adalah virus tumoro. Ya, sama juga pada nyamuk ya, nyamuk Aedes aegypti itu bukan sebagai penyebab demam berdarah, tapi yang menyebabkan itu adalah virus dengue. Nah, jadi gambarnya seperti itu ya. Jadi apakah ada nama lain? Ya, sebenarnya tidak ada nama lain ya. Nama virus tumor itu ya memang itu sudah namanya ya. Bisa bisa dikatakan ya orang yang pertama kali menamakan seperti itu ya. Jadi bukan disebabkan oleh apa namanya hama secara langsung atau serangga secara langsung ya. Nah, tapi di sini ada kaitannya. Jadi ada peran dari wereng hijau itu untuk menularkan terkait dengan penyebaran dari virus tungro tadi. Nah, jadi gambarnya seperti itu. Bagaimana? Sudah jelas ya? Nah, baik, kita lanjut lagi ya. Nah, ini nanti silakan kalian mencari ya mungkin referensi ya. Nah, dan nanti masing-masing juga akan saya berikan tugas untuk ininya ya terkait dengan gejalanya. Oke, ini untuk nekrosis ya. Dicirikan dengan adanya matinya jaringan ya. Nah, jadi sel atau jaringan organ bagi bagian dari tumbuhan ya. Nah, biasanya tanaman itu hampir mati ya. Nah, biasanya ada yellowing ya. Nah, itu ada warna menguning ya. Nah, biasanya tanaman yang diserang ini diawali dengan gugurnya daun ya, baik oleh penuaan ataupun karena patogen ya. Nah, jadi itu nekrosis ya. Jadi kan gangguan pada tanaman itu disebabkan oleh OPT dan non OPT ya. Jadi bisa jadi ya harus kita ketahui ya apakah disebabkan oleh patogen atau non patogen ya. Oke, kemudian holonekrosis ya, keseluruhan mati. Kalau tadi kan ada
plesionekrosis itu hampir mati, sedangkan kalau holonekrosis itu seluruhnya itu mati ya. Dan ini biasanya sangat mudah dikenali ya pada bagian tumbuhan yang sakit ya, bagian jaringan tanaman yang diserang ini ya. Biasanya kalau pada buah ya itu biasanya ada gejala busuk yang diawali dengan hidrosis ya atau jaringan tampak mengandung air. Dan ada esukdat ya ataupun keluar dari jaringan yang busuk ya atau biasa disebut dengan leak. Kemudian ada hipoplasia. Ya, ini dicirikan dengan gagalnya tumbuhan ya ataupun organ tumbuhan berkembang secara penuh ya. Ya, itu ukurannya akan menjadi lebih kecil dan warna itu bisa menjadi pucat. Ya, jadi tidak sesuai dengan kondisi normal. Biasanya kalau yang normal kan dia hijau tidak hijau pucat ya, tidak ada kekuning-kuningan begitu ya. Kemudian ada rosetting. Ya, nanti silakan kalian baca ya terkait dengan beberapa gejala ini. Ada yang mosaik ya, gambarnya seperti ini ya. Kemudian ada juga bulai ya. Nah, ini disebabkan oleh kegagalan terbentuknya pigmen secara total. Jadi ada perubahan warna ya. Nah, ada juga klorosis ya. Nah, ini gambaran untuk dikatakan klorosis. Ada juga hiperplasia. Nah, ini perkembangan yang berlebihan ya dalam ukuran pembelahan ya ataupun warnanya ya. Nah, jadi ada gigantisme pada daun dan akar. Nah, ini ya semacam kudis ya. Jadi ada semacam bijolan-bijolan ya atau mungkin ada cacar. Nah, atau pada akar itu ada namanya akar gada. Ya, kemudian ada juga keriting ya. Itu modelnya keriting seperti ini. Kemudian hiperkromik ya, memiliki warna berlebihan ya. Kemudian ada metaplastis. Nah, bentuk jaringnya berubah. Ya, kemudian ada apa namanya? Secara apa namanya? Ploleptik ya. Jarang berkembang lebih awal. Ya, biasanya cepat sekali tumbuh ya. Padahal belum waktunya sebenarnya untuk bertunas. Nah, jadi ketika itu cepat sekali pertumbuhannya ya bisa jadi itu karena adanya serangan dari patogen tertentu ya dengan adanya hormon ya sehingga dia akan cepat bertunas ya. Nah, dan itu sebenarnya bermasalah juga karena kalau belum waktunya untuk bertunas ya. Oke, ini secara keseluruhan ya bagaimana gejala penyakit pada tanaman ya. Ada beberapa tipe gejala penyakit ya. Nah, dan semua memiliki nama ya. Nah, baik itu di akar, di umbi, di batang, di daun, di buah ya, di bunga. Nah, semua memiliki nama ya. Nah, jadi nanti silakan kalian bisa mencari referensi ya untuk bisa menjelaskan ya dari beberapa gejala ini. Oke, ini beberapa contoh gejala penyakit pada tanaman ya. Coba saya berikan contoh. Di mana sudah sudah muncul? Sudah, Pak. Nah, ini beberapa contoh ya dari bercak daun. Ya, kemudian ada busuk tongkol, penyakit layu ya, penyakit antraks,
Antraknosa ya, kemudian BLAS, layu fusarium, kemudian penyakit karat daun, hawar daun, ada tobacco mosaic virus, ada kena virus tumoro, ada CVPD, ya ini disebabkan oleh bakteri ya, busuk lunak, penyakit kuning, penyakit layu fusarium, layu karena eh, apa namanya nematoda ya. Ini penyakit akar, disebabkan oleh nematoda. Itu secara umum saja ya. Nanti kalian harus mencari ya untuk contoh-contoh dari gejala itu ya. Oke, ini secara umum tadi ya. Ya, ini belang ya. Kemudian ada mosaik, ada klorosis, ada busuk ya. Busuk jadi disebabkan oleh bakteri cendawan. Ada yang bisa bedakan antara busuk bakteri dengan cendawan? Apa yang membedakan? Kalau ini disebabkan oleh apa ini? Cendawan, Pak. Cendawan. Kalau ini? Yang penyakit bengkak akar, Pak. Yang ini apa? Yang mana sih, Pak? Yang ini? Yang mentimun. Yang mentimun, Pak. Cendawan atau bakteri? Kenapa slide-nya di anu kok Pak nggak berubah? Nggak muncul ya? Nggak muncul, Pak. Tidak, Pak. Rena, kelihatan? Yang nenas disebabkan oleh bakteri atau cendawan? Bakteri, Pak. Bakteri apa alasannya kenapa bakteri? Kalau dilihat dari itunya, Pak, yang kerusakannya, Pak, ada kayak muncul yang kayak perubahan warnanya yang kayak jadi pucat-pucat terus ada hitam-hitam. Kalau yang mentimun? Cendawan, Pak. Apa buktinya kalau cendawan? Itu yang ada putih-putih, Pak. Oke, jadi ada hifanya ya. Nah, kita akan lihat di sini ya beberapa contoh dari gejala ya. Dan bagaimana tanda ya. Jadi ini ada beberapa gejala pada tanaman ya. Masing-masing memiliki tanda ya. Nah, dan tanda inilah yang nanti akan menentukan ya, mengidentifikasikan eh, dia kelompok mana ya, disebabkan oleh patogen apa, apakah kelompok bakteri, virus, nematoda ataupun eh, bakteri ya. Oke, ini eh, beberapa struktur ya dari patogen yang diserang oleh eh, patogen tertentu ya. Nah, sehingga di situ akan ada tanda tadi ya. Nah, jadi tanda dari suatu penyakit pada tanaman ya, itu ada yang dibedakan secara makroskopis dan ada mikroskopis ya. Jadi kalau yang makro berarti
bisa dilihat secara langsung. Sedangkan kalau mikrokopis berarti tidak bisa dilihat secara langsung, tapi harus menggunakan mikroskop ya dengan alat ya alat untuk memperbesar. Ini beberapa contoh tanda penyakit ya. Ada miselium, ada sporanya atau tubuh buah, ada sklerotium, ada sel atau pelendir itu dari sebabkan bakteri ya. Kemudian ada telur atau larva imagonya, nah itu dari nematoda ya. Kemudian ada berbagai fase dan bagian tumbuhan penyakit. Nah ini contohnya ya. Kalau untuk bakteri biasanya ada lendirnya, ada OC-nya. Sedangkan kalau nematoda itu biasanya ada kista, ada semacam apa kayak bintil ya. Itu yang menandakan bahwa ada nematoda di situ ya. Ya, untuk cendawan itu ada miselium dan spora ya. Nah, jadi ada semacam warna putih ya. Nah, itu sebagai apa namanya? Istilahnya yang bukti bahwa ini adalah cendawan ya. Itu tadi sebenarnya yang sudah saya perlihatkan contoh-contohnya tadi ya. Tadi sempat kelihatan enggak yang saya tampilkan? Ini kelihatan ya. Iya, Pak. Kalau ini disebabkan oleh apa ini? Setongkol. Bakteri, cendawan, virus, nematoda. Apa? Sebabkan oleh apa ini? Antraknosa. Nah, dia busuk kering. Nah, berarti belum bisa bedakan ya. Nah, jadi kalau busuk kering itu berarti cendawan ya. Nah, kalau busuk basah itu baru bakteri. Nah, ini semua tadi yang ini ya, itu oleh eh, cendawan ya. Karena dia busuk kering. Kalau busuk basah biasanya eh, bakteri ya. Ya, ini gejala dari virus tadi ya. Ini beberapa contohnya. Ya, kalau bakteri modelnya seperti ini. Ya. Nah, jadi ada semacam apa namanya aroma yang busuk dan menyengat ya. Ada lendirnya. Itu biasanya kalau disebabkan oleh bakteri ya. Nah, ini ada busuk daun, busuk dan pada daun apa lagi namanya? Bawang ya, bawang merah. Ya, kemudian kalau ini apa nematoda ya. Nah, penyakit kuning biasanya pada daunnya, sedangkan ini pada akarnya. Ada bintil akarnya ya, bukan bintil sebenarnya ini ya. Ya, ini semacam puru istilahnya ya. Kalau bintil kan kecil, kalau puru itu yang besar. Ya, ini ada pembekakan akar. Oke, itu sebagai contoh saja ya. Nah, oke, selanjutnya silakan nanti kalian cari referensinya ini semua ya. Dan untuk lebih memahami ya terkait semua itu, silakan nanti eh, saya kasih tugas ya untuk bisa mencari referensinya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau diskusikan silakan. Oke, tidak ada ya. Oke, berarti yang tidak hadir siapa tadi? Dermawang hadir ya. Oke, nanti yang dua orang itu yang tidak hadir ya ada tugas khususnya ya. Silakan untuk menghadap ke saya nanti ya ataupun mengkonfirmasi ke saya ya untuk yang tidak hadir. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini ya.
Soalnya nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya, tapi cari waktu yang lain ya. Dan silakan hubungi dosen berikutnya. Karena ini sudah masuk pertemuan ke-7 ya. Oke, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.